Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kita membaca doa dulu dengan membaca doa Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Baik. Kalau begitu kita hari ini yang pertama belajar bahasa Arab, nggih? Coba kita panggil Ustazah Sofia. 1, 2, 3. Ustazah Sofia. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah Dewi. Alhamdulillah, anak-anak sudah siap hari ini belajarnya. Sudah, kalau sudah Ustazah mau dong ditunjukkan modulnya. Mana modul bahasa Arab? Ya, yuk ditunjukkan dulu modul bahasa Arabnya. Yang belum dinyalakan kameranya. Iya, Ustazah sudah di sini, nggak dipanggil lagi. Sudah, iya pintar Mbak Syifa, sudah ketemu Mbak Ara, Mbak Amanina, Mas Mirza, Mas Jafir. Ayo dibuka modulnya Mbak Honza. Mas Vino sudah ketemu modul bahasa Arabnya? Mana? Yuk ditunjukkan. Iya, anak-anak mungkin ada yang bingung enggak ya sama modulnya? Itu apa maksudnya Ustazah? Kok kita belajar hewan lagi, terus menghafal lagi? Nah, enggak apa-apa ya, kita hari ini masih belajar tentang bahasa Arab mengenai materi hewan. Apa itu dalam bahasa Arab hewan kemarin ya? Al-hayawanat. Iya, atau tentang hewan. Nah, untuk yang modulnya minggu ini, anak-anak lihat dulu. Ustazah lihat dulu ya. Oke, di sini ada gambarnya, ada 9. Ustazah kasih 9 gambar. Terus Ustazah kasih tulisan. Kok tulisannya terbalik-balik ya, anak-anak? Nah, itu untuk tugasnya anak-anak di rumah ya. Di sini yang pertama ada gambar unta. Kalau mau tanya apa itu, bagaimana kemarin ya? Madzalika. Oke, kita lihat di sini. Sudah betul madzalika. Di sini sudah betul enggak anak-anak? Coba dilihat modulnya. Sudah betul belum tulisannya? Belum ya? Iya, nanti anak-anak. Iya, belum karena ini. Iya, karena ini masih terbalik anak-anak ya. Nanti anak-anak di rumah ini ya, ditulis lagi yang betul. Kalau mau tanya apa itu, jadi ma-nya di depan dulu. Madzalika. Oke, setelah itu sudah betul pertanyaannya ya. Selanjutnya ada huruf alif, ada huruf ba, sama huruf lam. Kalau kita sambungkan, bagaimana tulisan yang benarnya? Yuk sekarang kita menulis ya anak-anak ya. Kira-kira anak-anak bisa enggak ya menyambungkannya? Kenapa? Ambil.
Oke, Ustazah bantu ya, bantu menuliskan untuk menyambung yang ada di modulnya, oke? Kalau bahasa Arabnya unta kemarin itu apa? Nggak kelihatan ya? Ibilun, iya pintar. Ustazah tulis ya. Nah, di situ kan yang ada di modulnya ada alif, ba, sama lam. Ibilun. Nah, belum sempurna, anak. Terlihat tulisannya Ustazah? Lihat ya. Nah, ini belum sempurna anak tulisannya karena belum disambungkan. Yuk sekarang kita coba belajar menyambungkannya ya. Ya, kita sambungkan anak-anak sambil belajar menulis ya. Yang pertama ada alif. Alif bisa enggak ya disambung dengan ba? Enggak bisa ya? Iya, alif itu sendirian. Alif kita tulis. Lalu ada ba. Ba disambungkan ya anak-anak dengan lam. Nah, bi, lun. Jadi seperti ini mudah. Ya, yuk sambil ditulis anak-anak, disiapkan pensilnya sama modulnya. Ayo. Sudah? Coba anak-anak sambil nulis juga ya. Supaya nanti Ustazah bisa tahu hasilnya ya. Mas Azam. Mas Azam duduk yang baik. Mas Azam duduknya yang baik ya. Lalu Mas Fahri, Mbak Arinda, ayo dinyalakan. Iya. Iya, Mbak. Iya. Ada yang mau tanya? Gimana? Iya. Gimana? Coba tanyakan, Mbak. Ustazah mau tanya. Iya. Tanya gimana, Mbak? Ini bikin daunnya itu gimana? Bikin apa? Bikin apa, Mbak? Bikin apa? Ustazah kurang dengar suaranya Mbak Arwen. Ini dal. Oh, bikin dal. Ya, kita belum sampai sana ya. Sekarang masih gambar yang pertama, unta. Unta itu ibilun. Sudah ya? Sudah ditulis semua ya? Ayo semuanya fokus sambil ditulis di modulnya ya. Sekarang kita lanjut yang gambar kedua anak-anak. Yang gambar kedua sudah betul belum pertanyaannya? Apa itu? Apa itu bagaimana tulisannya? Ma apa? Iya, madzalika. Jadi apa itu? Apanya atau ma-nya di depan ya. Madzalika. Terlihat tulisannya Ustazah? Terlihat ya? Oke, sekarang Ustazah hapus dulu ya untuk yang lainnya ya. Ya, Ustazah hapus untuk gambar yang kedua. Ada gambar apa, Nana? Singa. Apa itu kemarin singa? Apa ya bahasa Arabnya singa kemarin ya? Asadun. Iya, itu tulisannya sudah sempurna belum tulisannya? Sudah betul belum ya? Belum, karena belum disambung anak-anak. Di situ ada tulisannya alif, lalu sin, lalu ada dal atau zal. Dal atau zal anak-anak? Dal, iya, asadun. Alif, sin, dal. Iya, kita sambungkan yuk sama-sama. Asadun. Alif tetap seperti yang tadi, sendiri. A, lalu sin, sa. Nah, sin ini disambungkan dengan dal, bisa ya. Lalu disambungkan, beri ruang sedikit. Nah, lalu dalnya di sini. Asadun. Bisa anak-anak? Bisa enggak?
Bisa? Coba yang sudah menuliskan. Ustazah mau lihat, ditunjukkan. Mana yang sudah menulis? Oke. Mana yang sudah menulis? Oh, Mas Mirza sudah menulis. Oh, Mas Jafir. Iya, sudah ditulis? Sudah, pintar. Iya, oke, pintar Mas Hasif. Mas Hasif juga. Iya, sudah ditulis juga, pintar, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Ini tadi cara untuk menulis yang nulisnya di bawahnya boleh, atau kalau enggak muat, anak-anak boleh pakai kertas yang lain ya. Oke. Oh, baru bergabung yang modul bahasa Arab, Mbak ya. Yang modul bahasa Arab yang di bawahnya ini Ustazah beri kotak sedikit. Nah, anak-anak boleh dituliskan di sini yang kotak-kotak sedikit ini, atau kalau enggak muat, anak-anak boleh pakai kertas yang lain ya. Sekarang Ustazah lanjut ya untuk gambar yang ketiga. Ada gambar gajah. Gajah itu kemarin apa anak-anak? Gajah seperti surat yang ada di Al-Quran. Apa itu bahasa Arabnya? Al-fil. Iya, kalau surat yang ada di Al-Quran itu al-fil. Kalau bahasa Arabnya gajah. Iya, tapi kalau bahasa Arabnya gajah, apa kemarin? Filun. Oke, yuk Ustazah gabungkan ya. Iya, kita gabungkan anak-anak. Ada huruf fa, lalu digabungkan dengan huruf ya seperti mangkok. Nah, lalu disambungkan lagi dengan lam. Filun. Langsung ya, tidak diberi ruang. Filun. Nah, seperti ini. Filun. Oh, titiknya kurang ya. Filun. Nah, seperti ini anak-anak ya. Bisa? Mudah kan? Belum. Mudah sekali. Sudah ditulis semuanya? Sudah. Ustazah beri satu lagi ya. Iya, Ustazah beri satu lagi. Nanti selanjutnya anak-anak teruskan di rumah. Yang selanjutnya Ustazah tuliskan ya, yang gambar keempat. Oh, ada yang belum? Enggak apa-apa, pelan-pelan saja ya. Sambil belajar menulis bahasa Arab. Ada namlun. Namlun itu nun, lalu apa? Mim dan lam. Namlun. Yuk kita sambungkan. Namlun, bagaimana disambungkannya? Ya, yuk disambungkan ya. Nun dulu anak-anak kita buat seperti mangkok ya. Nun, lalu mim, nah, lalu lam. Lun. Mana mimnya? Mimnya itu seperti huruf H atau seperti angka 0 yang disambungkan anak-anak. Lun. Bisa? Namlun artinya semut. Iya, anak-anak juga harus dilihat ya, kata tanyanya itu sudah betul belum? Kata tanyanya sudah baik atau belum? Anak-anak nanti lihat kalau kalau masih tertukar, anak-anak harus dituliskan yang benar, oke? Coba ya, Ustazah tadi sudah contohkan 4 contoh. Ustazah mau lihat dong salah satu yang sudah mengerjakan. Yuk ditunjukkan ke kameranya. Mana? Coba Ustazah mau lihat. Oh, Mbak Ara. Iya, coba Ustazah lihat Mbak Ara. Lagi nulis. Oh iya, enggak apa-apa, Mbak Ara kan lagi nulis. Alhamdulillah Mbak Ara sudah semua, pintar. Mas Rifat juga sudah. Nah, Mas Rifat, selain kata mufrodatnya, Mas Rifat tambahkan kalimat tanyanya ya.
Di situ kalimat tanyanya masih zalika ma. Nah, Mbak Ara betul. Yang betul ma dulu. Apa itu? Jadi ma zalika. Nah, Mbak Zahra juga sudah mengerjakan, betul. Oke, anak-anak nanti iya Mas Randi juga sudah. Pintar Mas Randi. Anak-anak nanti Ustazah minta anak-anak lanjutkan lagi ya. Yang belum sempurna tulisannya. Yang masih seperti huruf-huruf ini, huruf-huruf bahasa Arab harus disambungkan ya anak-anak ya. Nanti di rumah coba belajar menyambungkan huruf bahasa Arab ya. Oke. Nah, Ustazah punya catatan lagi untuk anak-anak. Untuk yang modul bahasa Arab yang kemarin dan yang hari ini, besok dikumpulkan ya, diambil dari modulnya. Nah, sudah diambil yang bahasa Arab. Ya, diberi nama siapa? Misalnya namanya Mbak Arwen. Iya, dua-duanya diambil ya dari modul ya, kertasnya yang bahasa Arab. Lalu diberi nama Mbak Arwen, Mas Randi gitu. Iya, diberi nama. Setelah diberi nama dikumpulkan ke Ustazah. Jadi tugasnya ada 2 ya, yang minggu kemarin dan yang sekarang anak-anak. Oke? Bisa ya, Ustazah tunggu ya tugasnya ya. Sekarang kita lanjut untuk belajar selanjutnya ya anak-anak. Nanti anak-anak lanjut lagi belajar menulisnya di rumah, oke? Kita panggil untuk Ustadz Salman ya, belajar Al-Islam dan KMD. Yuk dipanggil Ustadz Salman. Ustadz Salman dipanggil. Suaranya Ustazah kedengeran anak-anak? Suaranya kedengeran? Halo. Kalau dengar coba dijawab. Halo, kalau dengar coba angkat tangan, tangannya diangkat. Oh, putus-putus. Sekarang gimana, masih putus-putus? Oh, masih putus. Ya, sebentar ya. Putus-putus. Coba sekarang sambil menunggu dibenarkan, coba ini dipersiapkan. Putus-putus tapi masih jelas enggak? Halo, dikit, kalau suaranya masih kedengeran tapi putus-putus. Oh gitu. Ya, sebentar ya. Coba sinyalnya anak-anak di rumah dicek. Sudah full atau belum? Sudah, sinyalnya full tamat. Gimana? Sudah, Sudah? Lancar nggih? Biar jelas Ustazahmu semuanya dulu ya. Biar jelas Ustazahmu semua nggih. Oh iya. Oke, kalau gitu kita panggil Ustaz Salman. Monggo Ustaz Salman. Mana Mas Rizky? Halo Mas Rizky. Nah, Ustaz Salman kalau lewat situ mesti lihat Mas Rizky, tapi enggak mampir Ustaz Salman. Ya, baik. Sudah siap semuanya ya? Ya. Sudah siap semuanya ya? Modulnya sudah disiapkan anak-anak? Ya, baik.
Bentar ya. Ustaz Salman. Dalam. Kok buram? Apanya yang buram? Nggak ada mukanya. Duh, nggak ada mukanya. Nggak ada mukanya masanya. Iya tak? Masa ada ini loh. Ini muka ini. Muka. Ada, ini hidung. Ini telinga. Ini mulut, keliru. Ini mulut. Ya. Sudah? Sudah anak ya? Siap ya? Ya, modulnya coba dibuka anak-anak. Ya, modulnya dibuka. Baik, kita mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah diberikan ketetapan iman dan Islam pada diri kita, dan kemudian kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersilaturahim melalui media Zoom ini di pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, anak-anakku sekalian, itu harus patut kita syukuri, itu karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita anak-anakku sekalian selalu ittiba, selalu mencontoh, menjadikan baginda Rasul itu teladan dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau kita kemudian meneladani beliau, kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti ya. Di dunia bahagia, di akhirat nanti juga bahagia ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita langsung masuk di materi hari ini ya. Materi hari ini adalah tentang apa? Tentang akidah. Ya, tentang akidah ya. Akidah dan ya, al-Islamnya akidah dan akhlak ya. Ya. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu enggak Asmaul Husna? Telat ya? Iya, diikutan. Ya. Ada yang tahu Asmaul Husna? Mas, mana Mas Rifat? Ya Mas Rifat. Nah, ini muridnya Ustaz Salman ngaji nih Mas Rifat ini. Ayo Mas Rifat. Asmaul Husna apa ya? Asmaul Husna Mas Rifat ya. Sowe ya apa? Alah mandek aku lan. Sudah telung berapa detik Nek diiku di sini kayak sana. Di apa? Di anak suruh gabung lagi ini. Kira-kira iso gak? Apa pancet gini? Pancet. Oh, live ini, Pak. Live ini. Halo, Pak. Halo, anak-anak. Halo, anak-anak. Halo. Suara sama dengar ya? Iya, putus-putus yuk ngenteni suara. Tapi aja iku rodok suwe lama. Ayo. Baik, sama lanjutkan ya. Sama lanjutkan. Mas Rifat, coba dibacakan Mas Rifat. Asmaul Husna. Nomor 1. Ya.
yang baik bagi Allah yang berjumlah 99. Kita kali memahami arti Asmaul Husna yang ke 1 sampai 50. Dan dengan memahami artinya kita tambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dalam Husna ke 41 sampai 50. Stop, sudah cukup. Terima kasih Mas Rifat. Terima kasih. Nah, anak-anak, kita belajar Asmaul Husna ya. Hari ini kita belajar Asmaul Husna yang ke-45 sampai 41 sampai 50. Jadi 10 saja Asmaul Husna. Ya. Di semester 1 juga kita sudah memahami beberapa Asmaul Husna, kurang lebih juga 10 Asmaul Husna. Nah, di semester 2 ini adalah yang ke-41 sampai 50. Anak-anak sudah paham ya tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan kita. Ya. Ya, anak-anakku sekalian, paham ya? Berarti Asmaul Husna adalah asma itu adalah nama, husna itu adalah baik. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang melekat kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada berapa? 99. 100 kurang 1. Ya. Baik. Tujuannya memahami Asmaul Husna apa? Masya Allah. Oh, ini ya, berarti untuk apa anak-anak? Semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin kenal nama Allah Tuhan kita, maka semakin bertambah kualitas iman kita kepada Allah. Kalau semakin bertambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas ibadah kita, ketawaduan, ketaatan kita kepada Allah itu pasti bertambah. Nah, kalau sudah bertambah, maka kita bagian dari orang yang beriman dan bertakwa, menjadi anak yang soleh dan solehah, maka di dunia kita akan menjadi orang yang bahagia, dan di akhirat nanti juga akan bahagia masuk dalam surganya Allah. Baik, yang pertama adalah Al-Jalil. Apa Al-Jalil? Yang Maha Agung. Allah itu Maha Agung. Keagungan Allah itu terbukti dengan apa? Allah menciptakan segala alam yang ada di sekeliling kita ya. Menciptakan makhluk, terus kemudian menciptakan alam semesta yang ada di dalamnya termasuk kita. Itu bentuk keagungan Allah, bahwa Allah itu Maha Agung. Ya, karena memiliki segala apa yang ada di bumi, ada di langit, semua adalah milik Allah, semua adalah bentuk kekuasaan Allah, bentuk keagungan Allah. Ya, maka manusia pun tidak boleh sombong. Punya apa sedikit begitu kemudian sombong. Aku punya emas 1 kilo, dipakai trempel di sini. Tidak boleh ya. Itu bentuk bahwa itu menyombongkan diri kita. Ya. Maka anak-anak, Allah itu Maha Agung, dengan terbukti Allah memiliki, Allah menciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Termasuk kita ini adalah bagian dari makhluk Allah, bagian dari kekuasaan Allah. Lanjut, Al-Karim, Maha Mulia. Ya, Allah itu Maha Mulia. Kemuliaan Allah itu tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Ya. Kemuliaan Allah itu terlihat dari Allah itu memberikan segala sesuatunya kepada makhluknya. Baik makhluk yang kecil, makhluk yang besar, orang yang sombong, orang yang kafir, orang yang non-muslim, orang yang nakal, orang yang dablek, orang yang pinter, orang yang soleh, semua dikasih oleh Allah. Itu bentuk kemuliaan Allah. Allah memberikan semuanya kepada orang-orang itu. Nah, cuma semua juga nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi itu Allah memberikan semuanya kepada
orang-orang itu, tidak pilih kasih Allah itu. Itu bentuk kemuliaan Allah itu yang mulianya itu ya. Kalau kita kan sedikit-sedikit kalau bertengkar sama temannya, aku sudah enggak temanan sama kamu, kamu sudah tidak ngasih aku pentol, begitu sudah enggak mau temanan sama temannya ya. Itu bahwa kita tidak mulia, padahal Allah itu maha mulia. Nah, maka kita harus mencontoh sifatnya Allah. Bila kita didolimi, kita dianiaya, kita dimusuhi oleh teman kita, sudah kita sabar saja. Allah juga semacam itu ya, maka kita harus mencontoh sifat Allah itu. Yang kedua Ar-Rahim, maha mengawasi. Hati-hati anak-anakku sekalian, kita ini selalu diawasi oleh Allah. Ya, tetapi bukan Allah saja langsung mengawasi, tapi Allah menugasi. Siapa yang ditugasi oleh Allah untuk mengawasi manusia secara langsung, meskipun Allah juga tahu? Malaikat Raqib dan Atid. Hati-hati anak-anak, sembunyi di kolong jembatan pun, membuat bangunan yang besar, benteng yang tebal ya, terus kemudian anak-anak masuk di dalam situ ngeleng ya, tahu malaikat duh wayahe poso-poso kok dadak kok makan gorengan, duh makan nasi 1 piring pas poso, sembunyi, malaikat tahu. Nah, maka anak-anakku sekalian, Allah mengawasi setiap apa yang kita lakukan, berbuat baik atau berbuat buruk, semua ada catatannya sebagai bentuk pengawasan Allah kepada kita. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya. Makanya hati-hati anak-anak. Lanjutnya adalah Al-Mujib, maha mengabulkan. Anak-anak berdoalah kepada Allah sesuka anak-anak. Tapi yang baik ya, masa berdoa yang jelek. Ya, berdoa yang baik-baik. Aku Ustadz ingin jadi orang kaya, orang sukses, orang hebat, orang soleh, orang beriman, masuk surga. Minta semuanya kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Ustadz, kalau tidak dikabulkan bagaimana? Nah, berarti doanya ada yang tidak baik, ada yang kurang pas caranya. Bagaimana caranya Ustadz? Ya sama dengan anak-anak kalau minta ke orang tua, baik-baikin dulu lah ya. Bu, mau beli pentol, baik-baikin dulu. Apa? Ya bantuin gitu kan. Terus kemudian cuci piring dibantuin, ngepel, nyapu dibantuin dulu. Loh, anak ini kok kudu ngaren hari ini kok baik ya? Ah, ini ada maunya ini. Kamu hari ini kok baik ya Mbak, ada apa? Aku beliin pentol Bu Ma. Nah, sama dengan Allah juga begitu. Baik-baikilah Allah, dekatlah dengan Allah. Dengan cara apa? Banyaklah ibadah kepada Allah. Mulai dari mengaji, sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga. Maka doa anak-anak, permintaan anak-anak apapun kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah adalah Maha Mujib, mengabulkan segala doa kita. Yang selanjutnya Asy-Syahid, maha menyaksikan. Ya, maha menyaksikan. Tadi sudah diawasi, sudah dicatat ya. Terus kemudian disaksikan. Nanti anak-anak tidak akan bisa ibaratnya itu protes ya kepada Allah ketika di padang mahsyar. Karena catatannya ada. Duh, kamu mau protes apa nak? Itu bentuk persaksian Allah bahwa apa yang ada dilakukan oleh anak-anak yang baik yang berburuk itu tidak akan tertukar. Gitu loh nak. Jadi yang berbuat baik misalnya Mbak Siva, ya Mbak Siva yang dapat kebaikannya, bukan Ustadz Salman. Ya. Kalau Ustadz Salman yang berbuat kebaikan, yang Ustadz Salman yang dapat kebaikan, bukan Mbak Siva. Begitu. Ya, tidak akan tertukar kalau gitu ya catatannya itu. Kalau yang baik didapatkan yang baik, yang tidak baik akan mendapatkan tidak baik. Itu tidak akan tertukar. Dan itu yang menyaksikan adalah Allah. Itu Allah sebagai saksinya nanti ketika kita di padang mahsyar. Ya, tadi tidak tertukar nak. Yang waktunya masuk surga keliru, enggak.
tidak akan mungkin. Maka berbuat baiklah, catatan amal kebaikanmu pasti dicatat oleh malaikat. Lanjut. Al-Ba'id. Al-Ba'id maha membangkitkan. Loh. Apa yang dibangkitkan? Nanti anak-anak itu setelah kita dimatikan oleh Allah, maka manusia akan dibangkitkan. Yang bisa membangkitkan itu hanyalah Allah, ya. Karena Allah Maha Pencipta, yang menciptakan manusia, yang mematikan manusia, yang membangkitkan manusia. Setelah mati dihidupkan lagi, dibangkitkan, nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Yang panas, yang panas sekali itu, tapi kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kalau kita selalu meneladani Rasulullah, ya. Jadi siapa yang membangkitkan? Yang membangkitkan adalah Allah, karena Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, mempunyai segala sesuatunya, bisa membangkitkan. Nah, ini melekat kepada diri Allah, Maha membangkitkan. Dibangkitkan ketika setelah hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah untuk berjalan ke padang mahsyar. Lanjutnya Al-Majid, Maha Mulia. Tadi sudah ya, sama dengan tadi ya, Maha Mulia, kemuliaan. Al-Wadud, Maha Pencipta. Allah menciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Nah ya, bumi itu juga makhluk, langit itu juga makhluk. Ya, planet-planet itu juga makhluk ciptaan Allah. Ya, karena makhluk itu ada yang hidup dan tidak. Kita ini makhluk hidup. Sedangkan bumi, langit dan sebagainya itu adalah makhluk yang tidak hidup. Tapi menurut Allah mereka juga hidup, bisa dimatikan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah nanti ketika terjadi yang namanya hari kiamat. Oke, lanjut. Al-Hakim, Maha Adil. Nah, ini Maha Adil, nak. Nek berbuat baik nanti juga akan dibalas oleh Allah kebaikannya di akhirat. Di dunia juga begitu. Kalau anak-anak berbuat baik akan mendapatkan kebaikan atas perbuatan baiknya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak berbuat baik, suka mengganggu temannya, maka kita suatu saat juga akan diganggu oleh orang lain, bukan teman kita. Ya. Supaya apa? Kita dapat pelajaran bahwa kalau kita diganggu orang itu tidak suka. Kalau kita suka menjiwit, ternyata kalau dijiwit temannya, yo sakit, kita juga tidak mau. Kalau dipukul-pukul orang sakit, ternyata kalau kita dipukul orang juga terasa sakit. Saya juga tidak mau dipukul. Nah, itu pelajaran, itu perbuatan yang adil. Suatu saat kalau kita berbuat tidak baik, akan dibalas oleh Allah dengan hal yang tidak baik, supaya kita belajar. Oh, ternyata perbuatan yang kulakukan kepada saudaraku, pada temanku itu hal yang tidak baik ya. Ternyata aku merasakan yang sama. Ternyata yang kulakukan dulu itu tidak baik, tidak enak, menyakitkan. Saya juga tidak mau mendapatkan perbuatan yang semacam itu. Nah, Allah itu Maha Adil. Kalau kamu berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kamu berbuat jelek maka akan dibalas dengan kejelekan. Maka di akhirat juga ada surga dan neraka. Surga tempatnya orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang-orang baik. Dan neraka adalah tempat orang-orang yang berbuat tidak baik. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya adalah pengertian iman kepada malaikat Allah. Nah, tadi sudah tentang Asmaul Husna, 10 Asmaul Husna, sudah Ustaz Saman jelaskan beserta artinya. Nah, sekarang kita masuk dengan beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, beriman kepada Allah berarti harus mengimani segala yang ada di dalam rukun iman. Satu paket. Beriman itu berarti mengimani seluruh yang ada di rukun iman. Rukun iman ada berapa, nak ya? Halo? Si putus-putus aja. Halo, ada berapa rukun iman? Hah? 5. Ayo,
Dilihat dulu rukun iman ada berapa. Yang pertama dihitung, beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab Allah. Yang keempat beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima beriman kepada Qada dan qadar, ya. Yang terakhir beriman kepada hari kiamat. Berarti rukun iman ada 6. Di sini satunya 6, ya. Ya, yang 5 itu adalah rukun Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 haji. Nah, berarti iman kepada Allah itu adalah wajib mengimani yang sisanya. Kalau iman kepada Allah, yakin Allah itu Tuhanku, Allah itu adalah Maha Pencipta, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, maka wajib mengimani sisanya. Itu namanya iman yang sempurna. Kalau iman kepada Allah, maka harus percaya kepada malaikat, harus percaya kepada kitabnya, harus percaya kepada rasulnya, harus kepada takdir yang telah dituliskan oleh Allah kepada kita, dan percaya kepada hari kiamat itu pasti akan terjadi. Makanya apalagi hari kiamat itu Allah menjelaskan berkali-kali di dalam Al-Quran. Hampir semua ayat di Al-Quran itu menjelaskan tentang namanya hari kiamat. Nah, sekarang kita hari ini adalah belajar tentang rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah jumlahnya berapa, terus kemudian tugasnya apa, nanti kita bahas di pelajaran selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah adalah beriman, meyakini bahwa malaikat Allah itu ada dan mempunyai tugas yang telah diberikan kepada malaikat untuk kepentingan Allah, ya tentunya. Jadi Allah itu menciptakan makhluk yang namanya malaikat itu. Nah, tugas kita meyakini bahwa malaikat itu adalah adanya, ya. Karena makhluk gaib, kalau gaib kan nggak tahu. Kalau ada gimana ya Ustadz? Kan saya tidak bisa melihat. Nah, karena makhluk gaib tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Oke, di situ sudah saya sebutkan ya di situ ya. Nah, kita akan melihat di situ ada perbedaan. Ustadz, perbedaan manusia dengan malaikat apa ya Ustadz ya? Nah, ya, coba. Nah, ini ada ya. Malaikat yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kalau malaikat malaikat itu ibaratnya robot. Robot begini ya, settingannya disetting atau programnya itu untuk taat kepada Allah, tidak boleh bantah. Tugasnya sholat, berbuat baik, ya sudah baik toh. Kalau manusia settingannya berbeda. Manusia itu karena settingnya itu berbeda, bisa mempunyai akal, mempunyai hawa nafsu. Nanti di sini disebutkan, sehingga manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang taat dan ada yang tidak. Ada yang beriman Ustadz, tapi tidak taat. Gimana? Sholatnya bolong-bolong. Ustadz, ada orang itu yang kemudian ngaku Islam tapi tidak mau sholat, tidak mau zakat. Itulah tipikal manusia. Mudah-mudahan saya yakin anak-anak ini bukan yang itu. Anak-anak ini pasti anak-anak yang soleh dan soleha, orang yang beriman secara totalitas, beribadahnya luar biasa. Ya, begitu ya. Jadi yang pertama itu, kalau malaikat itu selalu taat. Bahkan kalau nanti ada pertanyaan, makhluk yang paling taat kepada Allah adalah malaikat. Yang kedua, malaikat itu makhluk gaib.
Makhluk gaib itu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Sedangkan manusia itu makhluk zahir atau tampak. Ya kayak Ustaz Salman ini ketok. Kalau enggak ketok berarti Ustaz Salman itu setan. Tadi ada yang bilang Ustaz Salman enggak kelihatan Ustaz. Ini kelihatan. Loh, kakinya juga nempel di tanah loh, kan? Berarti manusia, kan? Nah, kelihatan kan? Ini namanya makhluk fisik atau makhluk zahir yang bisa dilihat oleh mata manusia. Setan, jin, iblis, malaikat itu makhluk gaib. Maka anak-anak jangan takut yang namanya dengan makhluk gaib. Ustaz nanti diketoki pocong, diketoki setan, genderbulung, tuyul. Mereka itu makhluk gaib, tidak mungkin menampakkan diri di mata manusia. Lu kok bisa tampak Ustaz? Karena kamu takut. Karena takut dibayang-bayangi dalam otakmu sehingga nanti seperti halusinasi bahwa kamu melihat namanya pocong, genderuwo, sundel bolong, ya kan? Di luar negeri nggak ada sundel bolong, yang ada itu vampir, yang ada itu adalah apa itu? Apa sih itu? Zombie. Di Indonesia zombie nggak ada. Loh kok bisa begitu Ustaz? Yang menciptakan siapa? Ya manusia sendiri karena ketakutan. Nggak ada hantu di luar negeri itu ya adanya. Di Indonesia ada suster ngesot, di luar negeri nggak ada suster ngesot, adanya zombie. Di Indonesia kalau film-film ada zombie, nggak ada karena nggak terkenal di Indonesia. Yang terkenal itu di luar negeri. Ya itu kenapa? Karena kita sendiri yang membuat kita sendiri yang rasa takut itu. Lanjut yang ketiga. Tidak mempunyai nafsu. Malaikat itu tidak tahu. Menurut Allah, malaikat itu tidak makan seperti kita. Ya, kalau kita kan makan, minum. Ya kan? Saking nafsunya, kalau ada makanan di meja, ada bakso, ada rawon, ada tahu campur, dimakan semuanya. Saking nafsunya itu manusia ya, Nak. Ya, tapi kalau kita ini mempunyai nafsu, bukan nafsunya itu kemudian dilarang, tidak, nafsunya harus diolah. Karena menurut Rasulullah, makan dan minum itu juga harus dijaga. Supaya apa? Meskipun makanannya itu sehat semua, tapi kalau dimakan secara berlebihan, itu tidak baik bagi tubuh kita. Kenapa? Tidak mampu tubuh kita untuk menyerap semua nutrisi. Apalagi makan sampai gelegen. Akhirnya jalannya begini, tidak bisa jalan, kebanyakan makan. Setelah kebanyakan makan, matanya langsung begini. Ustaz ngantuk Ustaz. Nah, nek menurut orang-orang itu katanya itu penyakitnya orang Jawa. Kalau sudah makan ngantuk. Ya, kebanyakan makan semakin ngantuk. Belum sarapan, ya ngantuk. Makanlah, sarapanlah secukupnya, ya. Sehingga nutrisi yang ada di dalam tubuh kita itu bisa diserap tubuh dengan maksimal. Kalau kelebihan ya tadi akhirnya menumpuk pada diri kita, menjadikan tubuh kita tidak bisa membakar makanan yang ada sehingga kita menjadi ngantuk. Nah, supaya tidak ngantuk, nanti olahraga sama Ustadz Rizky ya. Supaya apa? Makanan yang sudah dimakan itu bisa dibakar maksimal oleh tubuh kita, menjadi keringat, sebagian keluar jadi sebagai tenaga, dan sebagian juga sebagai nutrisi dari tubuh kita, ya. Dan tubuh kita semakin sehat. Kalau sehat, maka kita tidak akan mudah diserang yang namanya virus Mbak Rona. Keliru, corona. Ya, corona. Yang terakhir, diciptakan dari nur. Nah, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau manusia itu dibuat dari tanah liat. Kalau orang Jawa nyebutnya dibuat dari lempung tanah. Ustaz, saya kan tidak pernah tahu kalau dibuat dari tanah. Dulu. Ya, dulu pertama kali diciptakan dari tanah. Kita prosesnya itu adalah terbuat dari saripati tanah. Ya, kalau awal begitu dan selanjutnya adalah begini. Dan prosesnya ya melalui orang tua kita. Ya. Berarti sudah tahu bedanya ya?
Yang terakhir tadi malaikat diciptakan dari cahaya, manusia dilihatkan dari tanah liat atau tanah. Ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Kalau persamaannya, nah ada persamaannya nak. Persamaannya adalah sama-sama oleh Allah diperintahkan. Semua makhluk Allah itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam Al-Quran disebutkan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kalau malaikat sudah pasti perintahnya cuma satu. Sedangkan makhluk yang lain, yang jin dan manusia, nah jin nanti ada golongannya, nah ada iblis, ada setan itu. Yang membangkang itu namanya mbahnya jenenge iblis, ponakane jenenge setan, sak dulur, ya. Nah, kalau anak-anak tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau ibadah, tidak mau belajar, maka koncone iblis dan setan. Nek koncone iblis dan setan anak-anakku, berarti masuk neraka bareng-bareng. Milih endi? Masuk surga apa masuk neraka? Surga, sudah pasti masuk surga. Tinggal bagaimana sekarang? Ayo kita belajarnya yang baik, ibadahnya yang baik, mengajinya yang baik. Amal-amal yang lainnya juga harus baik. Dah, kita masuk di kemuhammadiyahan. Oke. Jenengan nanti masih ngajar toh? Enggak. Sampai jam berapa ini? Sampai 10.30. 10.30. Baik. Saya sama lanjutkan. Yang kemuhammadiyahan ya, tadi al-Islam sudah saya sama jelaskan dari panjang sampai lebar. Sekarang masuk ke kemuhammadiyahan. Coba masih ngantuk apa tidak? Saya sama cek ya. Masih hafal jargonnya SD Muhammadiyah 24 ya? Ya masih ya? Baik. Ya, yang itu ya SD Muhammadiyah 24 the best. Cerdas, hafid, berkarakter. Nah, saya sama coba SD Muhammadiyah 24 the best, cerdas, hafid, berkarakter. Nah, itu diingat-ingat anak-anak. Itu bukan hanya sekedar enggak. The best, menjadi orang yang terbaik. Loh, semangat menjadi orang yang terbaik, the best. Ya kan? Terus kemudian cerdas. Hidup itu nak kita dikasih akal oleh Allah. Kalau otak kita tidak dimanfaatkan untuk melatih kecerdasan kita, ya otak kita ini tidak ada isinya. Semuanya ada isinya, maka harus diisi dengan baik. Dimaksimalkan otak kita sehingga kita menjadi orang yang cerdas. Bagaimana caranya Ustadz? Belajar. Bagaimana Ustadz? Membaca. Ya. Karena ilmu itu bisa didapatkan dengan cara membaca. Nah, nek malas Ustadz, ya tidak dapat ilmu. Maka bacalah buku dimanapun anak-anak berada, ada buku, ada kertas, apa dibaca. Karena itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nggih. Oh iya, Mbak Catherine. Iya. Oh iya, enggak apa-apa. Sudah diikuti aja Mbak Catherine, ya, diikuti saja. Nanti kalau bisa membaca modulnya ya, insya Allah modulnya Ustaz Saman sudah jelas di materinya. Cuma ini Ustaz Saman tinggal menjelaskan saja ya. Ya, baik. Hafid. Nah, anak-anak, hafid itu ya, kalau menurut Rasulullah, orang yang menghafid itu adalah orang yang nanti termasuk bagian yang menjaga kitabnya Allah Al-Quran. Kalau kita bagian yang menjaga kitabnya Allah Al-Quran itu, maka dijamin oleh Allah yang dirindukan oleh surganya Allah. Coba. Bisa jadi menurut Rasulullah juga orang yang menghafalkan Al-Quran adalah nanti masuk surga tanpa dihisap oleh Allah. Langsung makbleng gitu. Enak kan? Nggak usah incip-incip di neraka, nggak usah, langsung bleng. Nah, makanya kita berharap anak-anak SD 24 itu selain cerdas, dia mempunyai hafalan yang kuat. Terus yang terakhir adalah berakhlak atau berkarakter. Berkarakter itu anak-anak
sebagai contoh bahwa kita ini harus menjadi orang yang teladan di dalam kehidupan kita ya. Akhlaknya baik, ibadahnya baik, maka insya Allah anak-anak akan bisa berkembang menjadi anak yang soleh dan solehah dan tumbuhnya ke sana bisa menghadapi tantangan zaman yang berbeda itu. Nah, ini adalah ada hubungannya dengan materi kemuhammadiyahan. Hari ini kita kemuhammadiyahan adalah belajar tentang ciri-ciri pelajar Muhammadiyah. Kira-kira kita ini masuk di SD Muhammadiyah 24 itu termasuk siswa yang bagaimana ya? Pelajar yang bagaimana ya? Karena pelajar Muhammadiyah harus mencerminkan. Yang pertama, ciri-cirinya disiplin waktu. Halo. Yang bangunnya telat siapa? Yang telat ke sekolah siapa? Yang sholatnya telat siapa? Ayo. Kalau masih telat, nanti sering terlambat, ayo kita benahi, ayo kita perbaiki. Ya, bukan berarti kemudian Ustaz Salman juga begitu. Iya, kita manusia ada kelemahannya. Yang lainnya juga kelemahannya. Maka hal yang tidak baik, ayo kita perbaiki, sama-sama diperbaiki. Supaya apa? Kita menjadi orang yang semakin baik, orang yang semakin sempurna. Yang kedua, tenang di dalam kelas. Nah, sudah berkali-kali sampai dibuatkan tepuk ya. Tepuk semangat. Nah, ada juga tepuk apa itu? Pendengar yang baik. Nah, di kelas itu harus menjadi pendengar yang baik ya. Kalau juga ada tepuk itu di dalam kelas juga diajarkan tentang bergantian. Kalau mau tanya bergantian, angkat tangan dulu. Kalau sudah ditunjuk ustazah, batu anak-anak baru berbicara. Bukan ustazah. Akhirnya kelas itu kayak pasar burung. Ya kan? Baik, di kelas tenang. Ikuti aturan yang ada di kelas. Anak-anak kan biasanya buat peraturan kelas itu ya. Ada piket, terus kemudian ada apa itu pembagian tugas yang lainnya, yang bagian menjaga ketertiban, yang bagian menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Maka aturan di dalam kelas kita adalah kita harus tenang di dalam kelas, terus kemudian mendengarkan ustadz ustadzah ketika menyampaikan pelajaran. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak ngomong ngerumpi dengan temannya, jangan. Kalau kita tidak tenang di dalam kelas, banyak bicara, berarti anak-anak sudah kalah dengan setan. Sudah kalah dilik-ilik tuh loh, dilik-ilik. Ya kan? Ngomong aja, Ustaz Salman enggak usah didengarkan, Ustaz enggak usah didengarkan, gak penting. Enak bicara dengan temanmu, main Mobile Legend, ya kan? Main FFA, mu enggak tahu itu. Ya kan? Ngomong, tapi yang dibicarakan bukan pelajaran. Yang dibicarakan itu adalah keseruan main gamenya kemarin. Wah, main game ini loh bagus. Iya aku ini dan sebagainya. Kok jangan lupa James aku ya. Aku jangan ya mainan. Loh, yang dibicarakan bukan pelajaran. Kalau yang dibicarakan pelajaran masih tidak apa-apa. Kamu PR-nya sudah selesai belum? Aku belum piye iki? Aku contohno po, ojo nyontoh. Ya, jangan nyontoh tapi tak ajari saja cara mengerjakannya. Nah, diskusi kan enak. Ya kan? Yang perempuan begini. Tadi lu kemarin lu ada sinetron bagus, film Cinderella gitu, kan? Ceritanya itu bukan cerita pelajaran. Mestinya kalau di sekolah berbicara tentang pelajaran. Nah, gitu ya. Baik, lanjut. Menghormati guru. Hormati guru bukan begini. Hormat. Bukan begitu. Mendengarkan guru berbicara dengan baik. Melaksanakan perintah guru, berbicara dengan sopan dan santun, itu adalah bagian dari menghormati guru. Mengerjakan tugas. Loh, ini yang sering ini. Ayo. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzah, itu bagian dari adalah anak-anak menghormati guru. Guru itu juga belajar jadi menyiapkan modulnya, menyiapkan pembelajarannya seperti Zoom ini. Ustadz Rizky ini juga belajar ininya juga belajar tentang Zoom ini.
ya kan, supaya anak-anak bisa mendengarkan, mendapatkan pelayanan tentang pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, menyayangi teman. Nah, bertemanlah yang baik, saling menyayangi, saling menghormati, saling berbagi dengan teman yang lainnya. Ya, kalau kamu punya makanan jangan dimakan sendiri, kasih temannya. Ya kan? Ya kan? Kamu temanmu senang dengan kamu apa yang kamu berikan kepada temanmu itu dihitung oleh pahala oleh Allah, dicatat malaikat. Ya, nah suatu saat kalau kamu kesusahan akan dibantu oleh temanmu yang kamu bantu itu, atau bukan temanmu yang kamu bantu tapi orang lain, karena barang siapa yang menolong orang lain suatu saat dia akan ditolong ketika mendapatkan kesulitan. Itu pasti itu, ya. Baik, lanjut. Menjaga kebersihan. Nah, anak-anak jangan lupa, anak-anak harus menjaga kebersihan. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga ketika di rumah. Apalagi sekarang musim penghujan. Di mana-mana beritanya banjir. Kok bisa, Ustadz? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dhahara fasadu fil barri wal bahri, ya, bahwa kerusakan yang terjadi di langit dan di bumi atau di laut dan di daratan itu karena ulah tangan manusia. Ustadz, kok jadi banjir gimana? Membuang sampah. Kalau Ustadz kan sampah cuma satu. Ya kalau satu, terus yang membuang sampah orang 1000, 1 kali 1000 kan 1000 sampah, 1 truk. Kan halah, kan modalnya kan begitu biasanya. Allah Ustadz, bungkus permen 1 Ustadz. Kan enggak apa-apa Ustadz, itu kalau kamu sendiri. Kalau yang lainnya punya pemikiran yang sama gimana? Allah Ustadz 1, Allah Ustadz 1. Orang 1000 membuang bungkus permen 1000 bungkus permen, maka bisa 1 koltep, apa itu? 1 ini. Iya, 1 inilah mobil Tosa itu loh ya. Itu kalau 1 Tosa itu disok di got, ya, menyumbat got. Kira-kira bagaimana airnya? Tidak bisa mengalir. Kalau tidak bisa mengalir, akhirnya airnya meluap, terjadilah banjir. Itu kalau 1 hari loh nak ya. 1 hari ada orang 1000 tidak mau membuang sampah dengan alasan, Allah Ustadz, bungkus permen kan cuma kecil. Nah, sehari 1 Tosa, besoknya 1 Tosa lagi, 1 bulan bisa 1 gunung. Akhirnya sungainya tertutup. Kalau sungai tertutup, maka terjadilah banjir. Kalau terjadi musim penghujan, makanya anak-anak mulailah buanglah sampah pada tempatnya. Selain itu, menjaga kebersihan untuk kebaikan diri kita, juga itu dihitung pahala oleh Allah. Jangan lupa. Lah Ustadz, buang sampah segini loh, itu berpahala. Buang sampah, kamu buang sampah 10 kali berarti dihitung pahalanya 10 kali kebaikan oleh Allah. Yang nyatat siapa? Malaikat. Loh, gampang kan nak ya mencari kebaikan itu ya? Gampang sekali. Selanjut, memahami janji pelajar Muhammadiyah. Nah, sudah, janji pelajar Muhammadiyah itu ada di bawah ya. Ya, janji pelajar Muhammadiyah. Nanti anak-anak dihafalkan ya. Masa lupa janji pelajar Muhammadiyah? Masih ingat ya? Halo, masih ingat ya? Nanti dihafalkan ya. Berjuang menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Yang keenam adalah siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Sudah? Nanti janji pelajar itu dihafalkan oleh anak-anak, difahami. Itu juga saya menjelaskan tentang pengertiannya juga. Bagaimana sih memperjuangkan agama Islam itu? Nah, ya,
Bagaimana sih menjadi orang yang hormat dan patuh kepada orang tua? Itu janji loh ya nak ya. Hati-hati nak, janji kalau diucapkan berkali-kali itu adalah hutang kita. Kepada siapa? Ya kepada dirimu sendiri dan kepada Allah. Yang namanya janji adalah hutang dan hutang itu harus dibayar. Ya. Kalau tidak membayar hutang janji kita, maka itu termasuk ciri orang yang munafik. Alamatul munafikun 3. Salah satunya adalah orang yang berjanji dia ingkar. Nah, makanya kalau kita sudah berjanji sebagai pelajar Muhammadiyah, maka kita wajib menjalankan janji yang sudah kita ucapkan setiap hari itu. Sudah paham anak-anakku sekalian? Nanti kalau tidak paham, tanya Ustaz Salman ya di WA, Ustaz. Itu ya. Ustaz, aku tidak paham Ustaz. Tolong dijelaskan tentang ini. Nanti Ustaz Salman akan balesi atau Ustaz Salman WA atau Ustaz Salman telepon ya tentang yang tidak jelas. Oke? Sampun semuanya? Ya. Kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan, maka Ustaz Salman kembalikan kepada Ustazah ya. Sampun nggih. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Ustaz yang Ustaz Salman sampaikan kepada anak-anak ini bermanfaat sehingga nanti kemanfaatan ilmu itu bisa ditularkan kepada yang lainnya sehingga kita menjadi anak yang semakin soleh, semakin baik dari hari ke hari. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah 24. Loh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Monggo Ustazah. Terima kasih Ustaz Salman. Halo anak-anak. Alhamdulillah. Ilmu yang sudah diberikan oleh Ustadz dan Ustazah hari ini semoga bermanfaat bagi anak-anak semua nggih. Sudah mulai lemes semua nggih. Ini Mbak Davina. Udah mulai lemes. Udah mulai lapar. Kenapa? Enggak. Udah capek, lapar. Udah makan, alhamdulillah. Mas Agung. Kalau lapar, habis ini bisa langsung makan gak ya anak-anak? Karena sudah jamnya udah mau selesai, Ustazah tutup saja nggih. Semoga ilmu yang sudah diberikan Ustadz dan Ustazah hari ini bisa bermanfaat dan diamalkan oleh anak-anak sekalian di rumah. Mari kita tutup nggih anak-anak dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.